Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Fariha dari absen 8 Dengan saya, Nabila Koturnada, absen 16. dan kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung modus di data kelompok. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dong cara menghitung modus di data tunggal, tapi gimana sih cara menghitung modus di data kelompok? Kalau belum, simak baik-baik ya. Jadi, di sini aku udah menyertakan data dari berat badan anak-anak di sebuah sekolah dasar. Di sini kita mau cari modusnya. Gimana sih cara mencari modus? Pertama-tama aku kasih tahu rumus umumnya dulu ya. Rumus umum modus adalah tepi bawah ditambah buka kurung D1 dibagi per D1 ditambah D2 buka kurung dikali P. Nah, tapi sebelum kita ngerjain soal nih, kita harus tahu TB itu apa, D1 apa, D2 apa, dan P itu apa, dan gimana cara nyarinya. Nah, di sini ada 4 langkah untuk mencari modus data kelompok. Pertama-tama kita harus cari frekuensi yang paling banyak. Di sini udah jelas kan, frekuensi yang paling banyak adalah pada interval 36 sampai 40. Berarti ini ya. Nah, terus tepi bawah itu apa, Kak? Tepi bawah itu adalah batas bawah di interval frekuensi yang paling banyak. Bisa kita lihat, di sini ada 36 ya. Tapi cara nyari tepi bawah gimana? Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi, tepi bawah dari interval 36 sampai 40 adalah 36 dikurangi 0,5. Jadinya 35,5. Nah, kalau D1 itu apa? D1 itu adalah frekuensinya ini dikurangi sama frekuensi atasnya. Berarti D1 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kalau D2 gimana? D2 itu 8 dikurangi 7. Berarti frekuensi yang paling banyak dikurangi frekuensi di bawahnya. Berarti 8 kurangi 7 sama dengan 1. Kalau panjang kelas gimana? Panjang kelas itu panjang ini batas bawah sama batas atas. Berarti 40 dikurangi 36 sama dengan 5. Nah, kalau udah ketemu semuanya, berarti kita tinggal masukin apa yang sudah kita temukan di rumus umum. Nah, ini kan udah ketemu ya teman-teman. Jadi, modus dari data tersebut adalah 39,5. Gimana? Gampang kan? Nah, kalau kita udah ngerti tentang rumus-rumus umum dan kalian juga udah tahu cara ngerjainnya, kita langsung lanjut ke soal berikut ini. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Ica, rumus yang kita pakai waktu kita ngerjain modus data kelompok. Nah, sekarang kita latihan soal lagi ya, yang dimana soal ini beda sama yang Ica kerjain tadi. Nah, ini dia soal pertama. Di sini kita harus nyari frekuensi kelas modusnya. Nah, gimana sih caranya? Pertama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal, gitu kan. Yang pertama ada modusnya. Modusnya di sini udah diketahui, yaitu 56,25. Nah, di sini dari kelas modusnya ini berarti kita udah tahu dong kelas modusnya berada di letak 56 sampai 58. Berarti tepi bawahnya itu 56 dikurangi 0,5, yaitu 55,5. Terus panjang kelasnya itu 3. Dan D1, karena frekuensi kelas modus yaitu dilambangkan dengan P, berarti di sini adalah P-5, di mana 5 berarti frekuensi kelas sebelum. Nah, sedangkan D2, P-3. 3 ini frekuensi kelas sesudah. Nah, terus kita beralih ke rumusnya nih ya. Kita masukin ke rumusnya. Karena modus ini tadi kita udah diketahui, berarti kita tulis saja modusnya 56,25. Tepi bawahnya 55,5, terus D1-nya P-5, terus D2-nya P-3, panjang kelasnya itu 3. Terus kita pundah ruas nih, si 55,5 ini ke sini. Berarti bisa ditulis 56,25 dikurangi 55,5. Nah, sama dengan ini kita bisa dikali langsung ya, menjadi 3P min 15. Sedangkan yang di bawah ini kita operasikan berarti 2P min 15.
2P min 8 gitu kan. Karena ini dibagi berarti kita pindah ke sini, yaitu menjadi dikali. Karena tadi sisanya 0,75 itu dikali sama 2P min 8 sama dengan 3P min 15. Terus di sini dapat hasil berarti 1,5P dikurangi 6 sama dengan 3P min 15. Habis itu kita kelompok ini yang P sama P, yang angka sama angka. 15 min 6 sama dengan 3P min 1,5P. Berarti bisa ditulis 9 sama dengan 1,5P. P-nya gimana? Berarti 9 per 1,5 sama dengan P, berarti P-nya sama dengan 6. Nah, berarti frekuensi kelas modus itu 6. Hal ini benar ya guys, karena frekuensinya itu lebih tinggi dari 2, 3, maupun 5. Selain yang bentuk tabel, ternyata modus ini punya tipe soal lain, yaitu berbentuk histogram. Gimana sih soalnya? Ini nih soalnya. Nah, di sini kita bakal lebih mudah untuk menentukan modusnya. Jadi, yang pertama, kalian tulis dulu ya yang diketahui dari histogram tersebut. Tepi bawahnya yaitu 44,5. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di situ yang paling tinggi berfrekuensi 12 dan itu di titik bawahnya mempunyai titik 44,5. Nah, terus habis itu D1-nya itu adalah 12 min 8. 12 ini frekuensi kelas modus, 8 adalah frekuensi kelas sesudah. D2-nya berarti 12 min 6, 6 ini adalah frekuensi kelas sesudah. Lalu panjang kelasnya yaitu 5. Nah, sini kita beralih ke rumus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Tepi bawahnya tadi 44,5, terus D1-nya 4, D2-nya 6, panjang kelasnya 5. Jadi di sini bisa dioperasikan 44,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Terus 5 dan 10 ini bisa dicoret menjadi 1 dan 2. 4 bagi 2 yaitu 2, 44,5 tambah 2 sama dengan 46,2. Nah, itu modus yang ada di diagram histogram tersebut. Nah, gimana nih? Kalian udah paham belum sih sama modus dan gimana caranya untuk nyelesain beberapa tipe soal modus? Kalau udah, bisa nih kalian kasih komentar di kolom komen di bawah dan jangan lupa untuk like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.